Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Mobil khusus rekan-rekan P3K tahap 1 ya. Di sini kita akan kumandangkan SEP honorer ya. SEP honorer khususnya P3K tahap 1 dalam rangka berjuang untuk mempertahankan kesepakatan untuk tetap dapat dilantik ataupun diangkat sebagai P3K pada tahun 2024 ini, 2025. Walaupun mungkin ada deadline sampai 2026, tapi rekan-rekan sudah berproses. Kita harapkan itu semuanya dapat tetap dilakukan proses pengangkatan. Ya, meskipun kita baru saja mendapatkan edaran resmi dari PAN RB berkenaan dengan rencana pengangkatan serentak rekan-rekan semua, baik CPNS maupun P3K, Oktober 2025 dan Maret 2026, tetapi SEP honorer P3K tahap 1 ini sudah menggema ya kemana-mana dalam rangka untuk mencari keadilan dari pemerintah, khususnya PAN RB yang telah bersikap zalim ya, banyak yang menilai bersikap zalim karena memutuskan informasi penundaan ya. Katanya percepatan tapi adalah penundaan. Di laman JPNN ini dibahas 5 instruksi Menpan RB kepada BKN, CPNS dan P3K serta honorer berduka tolak TMT serentak. Nah, sebelum kita bacakan ini, kita bacakan dulu surat resminya ya. Surat resminya yang kita baru dapatkan juga. Ini kita coba buka. Ya, rekan-rekan semua, kita ketahui bahwa PAN RB ini buru-buru ya, buru-buru meskipun kita ketahui bahwa pengangkatan sampai dengan penundaan Maret 2026, tetapi terkesan terburu-buru. Mengapa demikian? Karena kita dapati PAN RB ini tidak mau diprotes lagi oleh Komisi 2 ini. Makanya mereka langsung menerbitkan surat yang seakan-akan ya, ini menurut admin seakan-akan ya, seakan-akan membalas surat yang dikirim oleh BKN, yaitu berkenaan dengan, nah di sini ditujukan kepada BKN, berkenaan dengan seakan-akan BKN ini bertanya terkait TNT, rekan-rekan CSN, P3K dan dan P3K dan CPNS. Kapan kira-kira TMT-nya? Nah, BKN bertanya kepada PAN RB. Nah, ini seakan-akan surat pembalasannya atau surat balasannya. Padahal ini memang dibuat sangat segera karena memang PAN RB menghindar untuk dapat diprotes kembali oleh Komisi 2 berkaitan dengan kesepakatan yang dianggap tidak jujur ya dalam hasil rapat RDP yang kemarin disampaikan di tanggal 5. Nah, sehubungan dengan surat saudara Kepala BKN nomor sekian tanggal 7 Maret, baru saja kan, baru dikirim langsung dibalas. Di sini pembalasannya tanggal berapa? Tanggal 7 Maret juga. Perihal penetapan TMT CPNS dan P3K alokasi kebutuhan tahun 2024 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi kesannya membalas surat BKN, tapi padahal sudah sandiwara antara BKN dan PAN RB supaya ini terkesan membalas, padahal ini karena memang sifatnya PAN RB ini takut ya untuk diprotes kembali oleh Komisi 2. Mengapa harus seperti ini keputusannya? Karena dalam RDP itu meskipun disebutkan tanggal Maret 2026, tapi itu apa yang ditangkap oleh Komisi 2 adalah batas akhir ya, bukan serentak, pengangkatan serentak. Nomor 1, memperhatikan dan menindaklanjuti kesepakatan pemerintah dengan DPR. Nah, jadi dianggap sebagai kesepakatan, padahal ini sebenarnya kesepakatan yang tidak jujur sepertinya. Di tanggal 5 Maret kemarin, maka disampaikan berkaitan dengan penyesuaian jadwal bahwa yang A untuk CPNS diangkat serentak terhitung mulai tanggal atau TMT 1 Oktober 2025 dan P3K terhitung 1 Maret 2026. Ya Allah, sangat mengecewakan sekali. Kedua, penataan pegawai non-ASN yang dilakukan ini merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga perlu dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Alasan ya. Kemudian proses pengadaan CSN yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme
peraturan perundang-undangan. Keempat, BKN agar segera menyusun roadmap penyelesaian administrasi pengangkatan CASN Formasi 2024 dan memastikan CASN dapat bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebagaimana poin 1, BKN akan agar segera menyampaikan kepada instansi pemerintah, pusat dan daerah, serta CASN perihal penyesuaian jadwal ini yang dimaksud dalam angka 1 beserta teknis pelaksanaannya. Artinya, setelah ini nanti BKN akan keluarkan lagi jadwal ya. Jadwal roadmap untuk penyesuaian kembali berupa jadwal yaitu sampai dengan pelantikan. Bu Rini yang bertanggung jawab nih. Bapak Ibu, kita coba baca apa yang disampaikan di laman JPNN yang sepertinya ini adalah kita nggak bisa bicara apa lagi ya. Kita berharap ada semacam keputusan langit ya. Menpan RB ini mengeluarkan surat terbaru berisi 5 instruksi kepada Kepala BKN. Kesannya memberi instruksi, padahal sudah kong kali kong ya. Surat Menpan RB nomor sekian tertanggal 7 Maret itu bersifat sangat segera. Perihal surat itu adalah tindak lanjut penyesuaian pengangkatan CASN. Menpan RB ini dalam suratnya menyatakan bahwa sesuai dengan surat BKN. Nah ini ya, ini isinya nih yang kita bacakan tadi. Semua sampai ke sini. Jadi Bapak Ibu, ini tidak kita baca lagi karena isinya sama ya. Namun yang kita perlu sikapi bahwa perjuangan untuk ini harus terus dilakukan ya. Harus terus dilakukan. Jika perlu memang harus ada semacam aksi ya. Aksi untuk melakukan protes atas keputusan yang dianggap tergesa-gesa dan sepihak ini oleh pemerintah, dan kita minta Pak Prabowo angkat bicaralah untuk ini. Apakah memang benar beliau yang menginstruksikan sebagaimana video yang sudah kami bahas, di mana beliau disebutkan telah mengalihkan anggaran APBN kepada proyek tertentu sehingga CASN ini harus tertunda. Bahasa efisiensi tidak lagi dapat digunakan, tetapi yang jelas anggaran ini sudah dialihkan. Begitu bahasanya sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi 2 dari anggota DPR fraksi Golkar yang kita sudah posting di video sebelumnya. Nah, sepertinya terbongkar ataupun terkuak ya rahasia yang ternyata disembunyikan. Jadi terkesan dalam rapat kemarin Bu Rini tidak ada menyebutkan pelantikan atau pengangkatan serentak ini, tidak ada. Hanya memohon untuk diperpanjang waktu penyelesaiannya mengingat ada daerah yang belum selesai. Gitu ngomongnya. Nggak ngomong terus terang jujur mau pengangkatan serentak atau ini diinstruksi presiden untuk begini-begini, tidak ada. Ini benar-benar rekan-rekan P1 ini kecewa ya, apalagi mereka yang sudah batas umurnya sudah habis, maka bye-bye, tidak ada lagi pengangkatan CASN, hanya tinggal mimpi saja karena rekan-rekan sudah habis masa usianya dan memasuki batas usia pensiun. Kita berharap dan terus berdoa semoga SEP P3K tahap 1 kita gaungkan, dan semoga saja akan ada kebijakan terbaru yang nanti dikeluarkan akibat gejolak yang muncul ini, dan terus kita viralkan ini supaya memberikan dukungan, mendapatkan dukungan ya, terutama dari Komisi 2 ya yang ikut rapat, yang ternyata terdapat juga perbedaan pandangan antara Komisi 2 dengan PAN RB ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.